Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta, yang mengatur segala aspek kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur lalu lintas darah kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan mempermudah segala urusan kita. Makalah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Termasuk diantaranya adalah kemudahan kita dalam masalah menuntut ilmu. Karena kalau kita berbicara berkaitan dengan masalah menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan segala fasilitas kita untuk menuntut ilmu. Media, ada TV, ada radio. Allah mudahkan. Maka hendaknya kita manfaatkan kemudahan yang Allah berikan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salawat beriring salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada sahabat, tabi'in, tabi'in, dan semua pengikut beliau yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Hadirin yang Allah muliakan, insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat, perbuatan-perbuatan haram, yaitu berkaitan dengan mendengarkan lagu, nyanyian, dan musik. Mendengarkan lagu, nyanyian, dan musik. Hadirin sekalian, kita sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata musik. Dimanapun kita berada, kita akan mendapatinya begitu. Bahkan lebih parahnya yang namanya musik ini sudah merambah masuk ke dalam masjid. Musik ini sudah merambah masuk ke dalam masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang sudah merebak luas di tengah kaum muslimin di zaman kekinian ini adalah berkaitan dengan masalah musik. Ya, jadi semua orang itu ketika mendengar kata musik, nyanyian atau yang semisalnya, mereka pasti tahu. Saking sudah membuminya yang namanya musik ini. Musik ini adalah sesuatu yang sudah membumi sekali. Hadirin sekalian, kemarin ada seseorang yang mengatakan bahwa
Surah Asy-Syu'ara itu memiliki makna pemusik. Dia mengatakan bahwasanya Asy-Syu'ara itu adalah pemusik. Padahal Asy-Syu'ara itu adalah para penyair. Ketika orang itu menyamakan antara penyair dan pemusik, maka ini salah besar. Ini menunjukkan bahwa ada kecacatan dalam dia berlogika. Sebagian orang mungkin terpengaruh karena terpedaya oleh retorika yang dia bawakan, yang dia gunakan. Akan tetapi, dia tidak bisa menipu ahli ilmu. Dia tidak bisa menipu orang yang paham akan kekeliruan dia dalam menyamakan antara penyair dan pemusik. Sederhana saja, kita lihat kecacatan dia dalam berlogika. Kalau orang bersyair itu, apakah bisa disebut sebagai biduan? Jawabannya tidak. Kenapa? Kalau biduan itu orang yang bernyanyi. Sedangkan orang yang bersyair itu tidak bisa dikatakan sebagai penyanyi. Meskipun secara konteks sama-sama karya seni. Akan tetapi antara syair dan nyanyi itu adalah dua hal yang berbeda. Ketika menyamakan dua hal yang berbeda dalam satu konteks, berarti di situ ada kegagalan dia dalam berpikir. Apakah mungkin akibat terlalu pintar atau memang berupaya untuk mencari celah atau mencari pembenaran? Kita tidak tahu motif di balik itu semua. Akan tetapi yang kita tahu bahwa ya, memaknai asyu'ara dengan pemusik itu adalah sesuatu yang fatal. Itu adalah sesuatu yang fatal. Berarti dia menyamakan antara penyair dan pemusik. Itu jelas beda sekali. Itu jelas berbeda. Kemudian booming kemudian ada sebuah akun YouTube, ya channel YouTube menjadikan Al-Qur'an sebagai musik. Maka umat Islam meradang, termasuk orang yang mendukung pendapat yang mengatakan bahwa asy'ara itu pemusik. Maka secara tidak langsung dia membantah keyakinannya yang dulu dia meyakini atau mendukung orang yang mengatakan asy'ara itu pemusik, tapi ketika Al-Qur'an dijadikan musik, dia menolak itu. Ini menunjukkan ada kerancuan di dalam berpikir. Dan ini yang mesti kita luruskan. Iya. Hadirin yang Allah muliakan. Di sini Syekh At-Tahlawi menukil beberapa dalil berkaitan dengan haramnya musik. Pertama, Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya meriwayatkan secara muallak dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Kata Nabi alaihi salatu wasallam apa? Akan ada di kalangan umatku segolongan yang menghalalkan yang namanya perzinahan, sutra, khamar, dan musik. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensejajarkan antara dosa zina, haramnya sutra bagi laki-laki, haramnya khamar, dan musik. Ini menunjukkan bahwasanya keempat item itu memiliki hukum yang sama, yaitu diharamkan. Dan kata Nabi alaihi salatu wasallam akan ada di antara umatku segolongan yang menghalalkan. Artinya hukum asalnya apa? Hukum asalnya adalah haram.
Karena kata Nabi kan akan ada di golongan umatku yang menghalalkan. Artinya Nabi SAW di sini memvonis bahwasannya yang namanya perzinahan, sutra, khamar, musik itu hukumnya sama, dipukul rata udah sama Nabi SAW. Nabi SAW mensejajarkan hukumnya. Iya. Namun demikian ada sebuah klaim ya dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Kita tentu menghormati beliau sebagai ulama ya, sebagai seorang tokoh. Kita menghormati beliau tentunya. Akan tetapi sealim-alimnya orang, setinggi apapun ilmunya, itu tidak menutup kemungkinan akan terjatuh di dalam kekeliruan. Termasuk ulama yang mengeluarkan fatwa tentang suatu hal. Itu tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah kekeliruan di sana. Jadi Ibnu Hazm mengklaim bahwa hadis yang mengharamkan musik yang sudah kita sampaikan itu bahwa beliau mengatakan bahwa di situ ada terputus sanatnya, ada yang terputus sanatnya, ya, yaitu antara Imam Bukhari dan Hisham bin Amr. Namun klaim Ibnu Hazm ini sudah dibantah oleh banyak ulama besar, ya. Dan hadis ini ditegaskan sahih juga oleh banyak ulama besar sekali, seperti Imam Al-Bukhari, ya, Ibnu Rajab, Imam Nawawi, ya, Ibnu Hajar, dan masih banyak lagi ulama besar lainnya yang mensahihkan hadis ini. Termasuk diantaranya Imam Al-Bukhari. Sedangkan Ibnu Hazm itu tidak dikenal sebagai ulama ahli hadis. Ibnu Hazm itu tidak dikenal sebagai ulama ahli hadis. Ini yang mesti kita catat, ya. Maka kita lihat, sebagian orang yang menghalalkan musik itu dia bersandar kepada pendapat Ibnu Hazm. Sebagian orang yang menghalalkan musik itu bersandar kepada pendapat Ibnu Hazm. Padahal jelas-jelas Imam Syafi'i di Indonesia kan diklaim ya mayoritas bermazhab Syafi'i. Justru mereka malah menghalalkan yang namanya musik. Padahal Imam Syafi'i sendiri bahkan sampai mengatakan bahwa orang yang mencuri alat musik itu tidak dihukumi dipotong tangannya, tidak dipotong tangannya. Meskipun secara harga itu sudah sampai pada batas tangannya itu dipotong. Akan tetapi ketika yang dicuri itu adalah alat musik, itu tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena dihukumi mencuri sesuatu yang diharamkan seperti mencuri khamar, mencuri daging babi, itu tidak dipotong tangan. Termasuk diantaranya mencuri mencuri alat musik. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i pun memandang bahwa yang namanya musik itu pun haram. Imam Syafi'i memandang bahwasanya musik itu haram. Ya, hadirin sekalian, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah bersaksi atas nama Allah berangkat dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nas may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Dan di antara manusia, kata Allah, ada yang mempergunakan lahwal hadis, perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya ketika ditanya tentang maksud ayat ini, ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-ghina, yang dimaksud adalah nyanyian, ya. Walladzi la ilaha illahu yuraddiduha thalatha marwat. Kata Ibnu Mas'ud, yang dimaksud ayat ini adalah nyanyian. Demi zat yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain dia. Ibnu Mas'ud mengulanginya sebanyak 3 kali.
Ya, ini menunjukkan bahwasanya ayat ini merupakan dalil yang menegaskan bahwasanya musik itu adalah sesuatu yang tidak berguna, yang bisa menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini turun itu berkenaan dengan seruling dan musik dan musik. Hadirnya Allah muliakan. Begitu juga dengan sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ayat ini turun ini berkenaan dengan nyanyian. Ayat ini turun berkenaan dengan nyanyian. Sedangkan kita tahu hadirin bahwa Ibnu Abbas itu adalah salah satu orang yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar beliau diberikan pemahaman dalam masalah menafsirkan Al-Quran. Ya. Dan beliau menafsirkan ayat ini bahwasanya ayat ini berkaitan dengan nyanyian. Ini semakin menegaskan kepada kita bahwasanya yang namanya musik itu adalah sesuatu yang diharamkan di dalam agama kita. Dan di sini tidak ada celah penghalalan, tidak ada celah penghalalan dalam masalah ini. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa wal hadis atau perkataan yang sia-sia itu adalah segala sesuatu yang melalaikan seseorang dari berbuat baik. Hal itu bisa berupa nyanyian, permainan, cerita-cerita bohong, dan setiap kemungkaran. Lalu beliau, Al-Imam Asy-Syaukani menukil perkataan Al-Imam Al-Qurtubi yang mengatakan bahwasanya tafsiran yang paling bagus untuk makna laulah wal hadis itu adalah nyanyian. Dan inilah pendapat para sahabat dan tabi'in. Jadi yang dimaksud dengan lahwal hadis itu selain nyanyian, maka terinclude juga di dalamnya apa? Permainan atau cerita bohong dari setiap kemungkaran. Cerita-cerita fiktif. Makanya anak pribadi itu kurang menyarankan seseorang itu misalnya menjadi penulis cerita fiktif. Kenapa demikian? Ya bisa buang-buang waktu. Selain itu nggak ada manfaatnya sama sekali di dunia ataupun di akhirat. Anak kurang menyarankan hal itu. Ya, karena juga cerita-cerita fiktif itu kan termasuk lahwal hadis, perkataan yang sia-sia dan bisa melalaikan manusia. Silakan antum cek. Orang itu ya keseringannya apa sih kalau hobi membaca? Terus yang hobi baca komik misalnya, berapa persen dari waktunya dia baca komik? Berapa persen dari waktunya dia baca Quran? Ya, maka penting ini untuk kita perhatikan hadirin. Jangan sampai kita lebih terfokuskan dengan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Sedangkan Al-Quran sendiri kita tinggalkan, gak kita baca. Al-Quran di rumahnya sampai berdebu hanya dijadikan sebagai pajangan. Sedangkan komik dia baca berjilid-jilid. Dia rela mengeluarkan uang untuk membeli cerita yang fiktif. Ya, tapi dia abaikan Al-Quran yang jelas-jelas di situ ada petunjuk kehidupan. Membacanya ada pahala dan bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Tapi kalau membaca cerita fiktif, apa yang akan kita dapatkan? Gak ada sama sekali. Justru itu akan semakin merusak kita dengan membacanya dan melalaikan kita dari kebaikan-kebaikan yang semestinya kita kerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahidi juga mengatakan bahwasanya
ayat yang berbicara tentang musik itu tadi, Al-Luqman ayat 6 itu, ya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Kata Al-Wahidi ini merupakan dalil bahwasanya namanya nyanyian itu dihukumi haram. Yang namanya nyanyian itu dihukumi haram. Taib. Kemudian Syekh Talawi juga menukil hadis lain bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah melaknat suara seruling. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah melaknat suara seruling. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Sautani mal'unani fid dunya wal akhirah. Mizmarun 'inda ni'mah wa rannatun 'inda musibah." Kata Nabi, di antara suara yang dilaknat baik di dunia ataupun di akhirat itu suara seruling ketika datang nikmat dan jeritan ketika datang musibah. Ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ad-Diya. Ya, ya. Jadi suara seruling itu adalah suara yang dilaknat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyamakan atau mensejajarkan antara suara seruling dengan suara jeritan ketika datang musibah. Maksudnya bisa jadi adalah meratap atau tidak ridho terhadap takdir Allah. Ini menunjukkan akan status haramnya yang sama begitu karena Nabi alaihi salatu wasallam mensejajarkan suara seruling dengan suara jeritan ketika mendapatkan musibah. Para ulama terdahulu telah menegaskan haramnya alat musik seperti mandolin dan kecapi. Jenis lain yang juga diharamkan, bahkan lebih berbahaya adalah semua jenis alat musik yang modern. Karena fitnahnya itu akan semakin besar. Di antaranya ada piano, ada gitar, ada trompet, ya. Suaranya lebih besar, pengaruhnya lebih besar, dan lebih memabukkan bahkan dari alat-alat musik di zaman dulu. Makanya kita lihat, ya, ada orang yang mendengarkan musik di rumahnya diputer tuh musik 24 jam karena dia menikmati itu. Dia menikmati alunan nada itu. Bahkan sampai mengganggu tetangganya malah. Maka di zaman ini Anda melihat ada dua orang yang sulit dinasihati sekali. Sulit dinasihati maksudnya kalau dinasihati mereka untuk meninggalkan hal itu, mereka sulit gitu. Kecuali hidayah dari Allah lah. Yaitu perokok dan pecinta musik. Kalau mereka diingatkan, pasti banyak sekali alasan yang mereka kemukakan. Inilah, itulah. Iya. Jemaah sekalian, apalagi kalau musik itu dimainkan. Kemudian di dalam permainan itu diiringi dengan suara wanita atau biduan wanita. Maka dosanya jadi dua. Yang pertama tadi suara musiknya. Yang kedua suara wanitanya. Apalagi kalau sampai lirik yang digunakan itu membangkitkan syahwat, ya, atau menyifati berkaitan dengan kemolekan tubuh, maka keharamannya akan semakin besar dan tidak diragukan lagi akan dampak negatif yang akan ditimbulkan dari musik itu. Maka sebagian ulama mengatakan apa? Innal ghina yuriduz zina. Yang namanya nyanyian ini adalah pengantar ke perzinahan.
wa innahu yunbitun nifaqa fil qulub, dan ia bisa menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Jadi yang namanya musik, kata para ulama, yaitu bisa sesuatu yang menghantarkan kepada perzinahan, sekaligus bisa menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Bahaya sekali, ya, bahaya sekali. Maka dengan banyaknya penyanyi, pemusik, biduan wanita, maka yang namanya musik ini merupakan salah satu fitnah, ya, godaan terbesar di zaman ini. Ya, kalau orang biasanya, apalagi yang waktu muda nih ya, di masa-masa muda, boleh dihitung ya, betapa banyak mereka menghadiri yang namanya konser musik. Bahkan belakangan Anda melihat bahwa konser musik itu semakin semakin menjamur di mana-mana. Menjamurnya konser musik di mana-mana, ini khawatir akan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ mengundang fitnah, ya, mengundang fitnah. Suara musiknya, suara wanitanya, jogetannya, belum lagi campur baurnya, belum lagi ada yang minum minuman keras, belum lagi setelah itu ada yang berzina, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semakin merebaknya konser musik, semakin merebaknya penyanyi-penyanyi. Ini khawatir nanti akan mengundang mengundang bencana. Maka jangan heran nanti akan semakin banyak terjadi yang namanya bencana di tengah-tengah kita. Ya kita sendiri yang mengundang bencana itu terjadi. Iya. Jemaah sekalian, itu adalah dalil, ya, beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya yang namanya musik itu diharamkan di dalam agama kita. Kemudian kita akan tambahkan dalil lainnya. Eh, Dikisahkan bahwasanya Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling pengembala. Lalu Ibnu Umar kemudian menyumbat kedua telinganya dengan jari beliau. Kemudian beliau mengambil jalan yang lain. Jadi ketika beliau akan melewati sebuah jalan, tiba-tiba beliau mendengar suara seruling pengembala. Akhirnya beliau mencari jalan yang lain agar beliau tidak mendengar suara seruling itu. Lalu Ibnu Umar berkata, "Wahai Nafi', apakah kamu masih mendengar suara tadi?" Maksudnya suara seruling. Lalu Nafi' mengatakan, "Iya, aku masih mendengarnya." Kemudian terus Ibnu Umar berjalan. Lalu Nafi' mengatakan, "Aku tidak mendengarnya lagi." Lalulah setelah itu Ibnu Umar melepaskan jarinya dari telinganya dan kembali ke jalan itu. Lalu Ibnu Umar mengatakan apa? Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'a misla hadza fa sana'a misla hadza. Lalu aku bersama Nabi alaihi salatu wasallam, dan ketika Nabi mendengar suara yang seperti itu, maksudnya suara seruling, suara musik, maka beliau alaihi salatu wasallam melakukan hal yang sama yang dengan yang Ibnu Umar lakukan, itu menutup telinganya. Ya. Maka ketika kita mendengar musik, maka memang kita diarahkan ya untuk mengalihkan pendengaran kita kepada yang lain, atau menutup telinga kita dengan sesuatu yang bisa menghalangi musik itu masuk ke dalam telinga kita. Iya, karena ini dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau kita mendengar musik, ya kita tutup telinga kita, jangan sampai kita mendengar mendengar musik. Hadirin sekalian,
Namun di sini, ya, ini zaman di mana yang namanya musik itu mudah kita temukan di mana-mana. Kita nggak bisa lari dengan kondisi yang seperti ini kalau di zaman sekarang. Kecuali di dalam hutan misalnya. Dimanapun kita berada, kita pasti akan menemui yang namanya musik. Karena tadi sudah Anda tegaskan yang namanya musik ini sesuatu yang sudah membumi. Sehingga musik ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, pasti akan terdengar oleh kita. Maka dalam hal ini Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan apa? Kalau seseorang tidak bermaksud menyimak, maka tidak berlaku baginya larangan dan celaan dalam hal musik menurut kesepakatan para imam. Oleh karena itu, celaan dan ujian hanya berlaku bagi orang yang menyimak, ya, bukan kepada orang yang mendengar. Karena memang kalau orang mendengar belum tentu menyimak, belum tentu menikmati, ya. Kalau orang sudah menikmati, ya, menyimak berarti dia mendengar, ya. Orang yang menyimak Al-Qur'an akan mendapat pahala. Sementara orang yang mendengar tanpa ada maksud dan keinginan itu tidak mendapatkan pahala. Karena amalan tergantung niatnya. Begitu juga apa yang dilarang dari sesuatu yang melalaikan. Kalau dia mendengarkan tanpa bermaksud hal itu, tidak tercela akan hal itu, kata Syekhul Islam. Jadi misalnya kalau kita berada di sebuah tempat dan kita tidak bisa terlepas dari suara musik karena memang di mana-mana itu ada saja, maka nggak masalah ya selama kita tidak menikmati musik itu. Musik itu masuk ke dalam telinga kita, kita mendengarnya, tapi kita tidak menikmati itu, maka nggak apa-apa kata Syekhul Islam. Itu tidak dicela karena memang kita tidak berniat. Beda halnya kalau kita berniat. Itu beda kalau kita berniat. Maka kalau sudah berniat, maka kita dicela dalam masalah ini. Ya. Tapi kalau misalnya kita bisa menutup telinga kita, ya tutup. Kalau kita bisa menutup telinga kita, ya ditutup. Hadirin sekalian, Ibnu Mas'ud ya mengatakan bahwasanya nyanyian itu bisa menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan sayuran. Kata Ibnu Mas'ud, nyanyian itu bisa menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan sayuran. Maka ini penting untuk kita perhatikan hadirin. Jangan sampai kita mendengarkan yang namanya nyanyian. Jangan sampai kita mendengarkan yang namanya musik. Karena jika tidak, berarti kita bisa menumbuhkan kemunafikan di dalam hati kita. Fudail bin Iyad mengatakan bahwa nyanyian ini adalah mantra-mantra zina. Nyanyian itu adalah mantra-mantra zina. Karena memang yang namanya perzinahan itu bisa berangkat dari nyanyian. Ya, ketika orang mendengar sebuah lagu, ya, kan banyak sekali ragam lagu musik di zaman ini, di mana arah dari lagu atau musiknya itu mengarah kepada yang namanya sesuatu yang berbau seksual. Maka ini bisa mengarahkan seseorang kepada perzinahan, kepada pelecehan dan lain sebagainya. Berangkat dari nyanyian yang dilantunkan itu. Siapa yang tak kenal dengan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah yang luar biasa akan kesolehannya. Beliau rahimahullah pernah menuliskan sebuah surat kepada guru anaknya. Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada guru anaknya. Apa kata beliau? Hendaklah yang pertama kali diyakini anak-anakku dari akhlakmu adalah membenci alat-alat musik. Sesuatu yang
mulai dari setan, dan akibatnya adalah mendapatkan kemurkaan dari Allah yang Maha Pengasih. Karena sesungguhnya telah sampai kepadaku dari para ulama yang terpercaya bahwa menghadiri alat-alat musik dan mendengarkan nyanyian-nyanyian serta menyukainya akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Sebagaimana air menumbuhkan rerumputan. Demi Allah, kata beliau, sesungguhnya menjaga hal itu dengan tidak mendatangi tempat-tempat tersebut lebih mudah bagi orang yang berakal daripada bercokolnya kemunafikan di dalam hati. Jadi ini yang diminta oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama kali yang harus anakku pelajari dari akhlakmu adalah anakku membenci alat-alat musik. Karena dia bisa menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Ya, hadirin sekalian. Para ulama empat mazhab telah diriwayatkan dari mereka. Dan ini dinukil dari Talbis Iblis. Bagaimana sikap mereka di dalam menghadapi yang namanya musik. Al-Imam Abu Hanifah itu membenci yang namanya nyanyian. Dan beliau menganggap bahwasanya mendengar nyanyian itu sebagai perbuatan perbuatan dosa. Ini Al-Imam Abu Hanifah. Imam Malik bin Anas juga mengatakan bahwa barang siapa membeli budak, lalu ternyata budak tersebut adalah seorang biduan, maka hendaklah dia mengembalikan budak tadi karena terdapat aib. Jadi kata beliau, jika seseorang itu membeli budak, lalu ternyata budak itu seorang biduan atau penyanyi, maka kata Imam Malik, kembalikan budak itu. Karena pada budak itu terdapat aib. Kemudian Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, nyanyian adalah suatu hal yang sia-sia yang tidak kusukai. Karena nyanyian itu adalah seperti kebatilan. Siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian, maka persaksiannya tertolak. Maka siapa saja yang hobi mendengarkan musik, hobi mendengarkan nyanyian, kata Imam Syafi'i, persaksiannya tertolak. Dan juga kata beliau yang namanya nyanyian itu adalah kebatilan, ya, seperti kebatilan kata beliau. Beliau mengumpamakannya seperti itu. Ini bagi yang mengaku bermadhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu membenci yang namanya nyanyian, membenci yang namanya musik. Ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan aku pun tidak menyukainya. Ini dikatakan oleh Imam Ahmad. Ya, jadi beliau mengatakan bahwasanya nyanyian itu bisa menyembuhkan kemunafikan, bisa menumbuhkan kemunafikan. Ya, jadi ini adalah sikap empat ulama besar yang menjadi rujukan kita di dalam mengambil hukum. Apa kata Syekhul Islam? Tidak ada satupun dari ulama mazhab, ulama empat mazhab yang berselisih pendapat mengenai haramnya alat musik. Silakan antum cek. Ya, apakah ada riwayat misalnya Imam Syafi'i bermain alat musik atau mendengarkan musik atau menikmati musik? Tidak ada. Kalau celaan beliau kepada musik, iya banyak. Termasuk ulama mazhab lainnya. Tidak didapati riwayat mereka menikmati musik, mendengarkan atau memainkan musik.
Yang ada adalah celaan mereka kepada musik dan alat musik. Karena mereka faham akan hukumnya. Mereka faham akan haramnya itu. Hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang yang menghalalkan musik, pertama dia berangkat dari pendapat Ibnu Hazm, di mana Ibnu Hazm itu mendhaifkan ya semua hadis yang berkaitan dengan hukum musik, berkaitan dengan haramnya musik. Akan tetapi pendapat beliau ini sudah dibantah oleh banyak ulama sekali. Banyak ya. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa disebutkan oleh para ulama bahwa kitab rujukan tersahih setelah Al-Quran itu adalah Sahih Al-Bukhari. Rujukan tersahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Dan hadis tentang haramnya musik itu dari kitabnya Imam Al-Bukhari. Ya, di antara dalil lain yang digunakan oleh mereka yang menghalalkan musik adalah sebagaimana yang terjadi ya ketika Abu Bakar masuk ke tempatnya Nabi SAW di waktu hari raya, ternyata tempatnya Nabi alaihi salatu wasallam itu ada dua anak kecil yang memainkan rebana sambil bersyair. Lalu apa kata Abu Bakar? Pantaskah adalah seruling setan dalam rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini menunjukkan bahwa yang namanya nyanyian itu, sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar, itu adalah serulingnya setan. Ya, bahkan para salafus soleh mengatakan bahwasanya penyanyi itu adalah muazinnya setan. Karena dia bisa mengundang orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Biarkan mereka Abu Bakar. Setiap kaum itu mempunyai hari raya dan ini adalah hari raya bagi umat Islam. Ya, ini yang dijadikan landasan bagi mereka yang menghalalkan musik. Ya, dalam hadis ini tentu kita melihat bahwasannya di situ ada dua anak kecil ya perempuan yang memainkan rebana di hari raya. Oleh karena itu, para ulama menarik kesimpulan bahwasanya satu-satunya yang boleh dimainkan dari raya itu atau di hari-hari besar misalnya hari pernikahan, hari-hari penting itu hanya rebana saja, hanya rebana dan itu pun dimainkan oleh anak kecil perempuan. Pertanyaannya bagi orang yang menjadikan hadis ini sebagai landasan mereka menghalalkan musik, apakah mereka memperhatikan hadis ini di dalam pelaksanaannya? Siapa di antara mereka yang memainkannya? Dalam hadis ini memainkannya adalah anak kecil perempuan dan di waktu khusus hari raya atau pernikahan. Kalau kita berkaca dengan sekarang ini kan sudah berbeda. Yang memainkan itu bukan lagi anak kecil, akan tetapi kadangkala remaja, wanita. Ya tentu kalau orang melihatnya itu akan muncul syahwat dan lain sebagainya. Jadi mereka berdalil dengan hadis ini, tapi praktiknya menyelisihi hadis ini. Ini kan konyol. Ini konyol hadirin. Maka yang namanya rebana ya, itu boleh dimainkan. Terbatas di hari raya dan dalam hadis lain dalam acara pernikahan. Dan yang memainkannya pun anak kecil perempuan. Tidak seperti yang dipraktikkan di zaman sekarang. Jauh sekali.
Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya mendengarkan musik itu sifatnya kondisional. Jika liriknya itu mengarahkan kepada yang haram, maka haram. Jika liriknya mengarahkan kepada kebaikan, maka hukumnya juga baik. Jadi mereka mengatakan bahwasanya haramnya musik itu karena faktor luar, bukan karena musiknya. Ini pendapat yang keliru. Ini pendapat yang keliru. Ya, karena nas itu sudah jelas sekali. Para ulama menjelaskan bahwasanya alat-alat musik itu tidak boleh dimainkan. Bahwa bahkan Imam Syafi'i mengatakan yang mencuri alat musik itu tidak dihukum potong tangan. Tidak dihukum potong tangan. Ini menunjukkan bahwasanya musik itu haram, ya, baik dari intrinsik atau ekstrinsiknya. Dan ini mesti kita fahami hadirin. Jangan sampai kita salah di dalam memberikan penilaian. Ya, bahkan ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya bagaimana misalnya dengan musik dakwah, musik Islami yang kalau kita mendengarkannya itu semakin menguatkan misalnya ibadah kita. Maka kita katakan itu juga nggak benar. Dakwah dengan musik, ya. Kan ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ada yang sadar bertobat berangkat dari musik. Kita katakan iya, memang ada. Tapi dakwah dengan musik itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga secara tegas musik itu sudah diharamkan di dalam syariat kita dari lisannya Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sama halnya dengan kita mencari nafkah dengan jalan yang haram. Niatnya baik, praktiknya keliru. Ada orang cari nafkah kan baik. Tapi kalau nafkahnya dari yang haram, dari riba misalnya, juga nggak boleh. Ada juga orang yang mau dakwah. Dakwah itu bagus. Tapi kalau dengan musik itu nggak boleh. Karena nas itu tegas mengharamkan musik dalam syariat kita loh. Jadi kalau ada kemudian dakwah menggunakan musik, oh kita lihat efeknya bagus gitu. Banyak orang yang tobat karena musik. Maka kita katakan, memang iya, tapi berdakwah dengan musik adalah cara berdakwah yang keliru. Cara berdakwah yang keliru. Sebagaimana orang cari nafkah, dia menafkahi keluarganya dengan sesuatu yang haram. Itu kurang lebih sama lah alur logikanya. Maka Anda mengajak kepada antum semua, mari kita beralih kepada sesuatu yang apabila kita mendengarnya, kita akan mendapatkan pahala. Itu apa? Mendengar ataupun membaca Al-Quran. Hijrah, pindah dari mendengarkan musik menjadi mendengarkan Al-Quran. Tinggalkan itu semua. Ya, maka kita kembali pada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Innaka lan tad'a syai'an lillah illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya tidaklah seseorang itu meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan gantikan ia dengan yang lebih baik darinya. Jadi kalau kita meninggalkan musik karena Allah, kita kembali kepada Al-Quran, maka Allah akan berikan kita dengan yang terbaik. Ya, dan juga sudah jelas dari nas, bahkan sikap dari para ulama empat mazhab kita. Mereka mencela yang namanya nyanyian.
Ya, mereka mencela yang namanya nyanyian. Ini menunjukkan bahwasanya nyanyian itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh, ya. Karena dalam syariat kita itu sudah jelas dilarang. Iya, karena dengan nyanyian seseorang bisa jauh dari Allah, bisa lalai. Karena orang menikmati lantunan musiknya. Orang menikmati lantunan musiknya. Maka kita biasakan diri kita dengan Al-Quran. Kita tinggalkan yang namanya musik. Mari kita beralih kepada Al-Quran. Ya, karena banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan. Di antaranya tadi sudah kita jelaskan bisa menimbulkan kemunafikan di dalam hati, bisa melalaikan. Iya, hadirin sekalian, demikian semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari setiap perkara di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kita dari perbuatan itu. Wallahu alam bissawab.